Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Dwi Anggaini di channel Obama Study Club. Orientasi bersama anak matematika. Nah, pada video kali ini saya akan membahas konsep dasar integral lipat. Nah, buat teman-teman jangan lupa ditonton sampai akhir videonya. Jangan lupa juga di subscribe, like, dan share. Nah, yuk langsung aja kita lihat videonya. Oke, jika kita membahas tentang integral, akan identik dengan mencari luas permukaan di bawah kurva. Nah, bagaimana dengan integral lipat? Integral lipat akan identik dengan mencari volume di bawah permukaan. Nah, sekarang kita lihat di sini ada permukaan, ya, sebuah permukaan yang warna abu-abu. Nah, permukaan ini berasal dari persamaan Z sama dengan Fx, Y. Nah, kemudian di bawah permukaan ini ada persegi panjang yang dimana antara persegi panjang ini dengan permukaan akan membentuk sebuah ruangan. Nah, disinilah kita akan mencari volume ruangan tersebut. Nah, untuk menghitung secara eksak, pertama-tama kita akan melakukan estimasi, yaitu kita buat hampiran. Ya, nah, bagaimana caranya? Nah, caranya adalah kita buat partisi-partisi dari alas tersebut. Nah, di mana alasnya adalah berbentuk persegi panjang yang akan kita sebut dengan daerah S. Nah, daerah S ini kita akan partisi-partisi, kita bagi-bagi, ya, mau dibagi berapapun lah ya, kita bagi-bagi. Kemudian kita ambil salah satu sampel bagiannya. Nah, di sini kita ambil salah satu sampel bagiannya, ini yang saya arsir. Saya ambil secara acak ya, di mana si sampel bagian ini memiliki ukuran. Di sini adalah delta XK. Kemudian di sini adalah delta YK. Nah, apa itu K? K itu adalah partisi ke K, ya, partisi ke K. Nah, kemudian kita bayangkan bahwa di setiap bagian-bagian ini akan muncul balok-balok. Nah, akan muncul balok-balok. Nah, dengan mengestimasi kita menghitung satu balok, kemudian kita menjumlahkan volume balok-balok ini akan menjadi volume daerah di bawah permukaan dan di atas persegi panjang. Gitu. Nah, kita ambil salah satu sampel titik. Salah satu sampel titik tapi berada di dalam daerah arsir. Boleh di mana saja ya. Boleh di mana saja kita ambil titik salah satunya, di mana sebetulnya titik-titik yang berada di daerah arsir ini memiliki ketinggian yang berbeda-beda, tetapi ketinggiannya tidak berbeda jauh gitu. Jadi maka kita bisa estimasikan bahwa hal itu bisa kita gunakan untuk menghitung keseluruhan volume balok ya. Nah, kita ambil salah satu titik, kita sebut titik ini sebagai X bar K, Y, Y bar K, ya. Kita sebut sebagai X bar K, Y bar K. Nah, apa fungsi titik ini? Fungsi titik ini untuk mencari tinggi dari balok-balok, ya, tinggi dari balok-balok. Maka sebetulnya kalau di semua bagian ini ada baloknya, maka akan jadi gambarnya seperti ini, akan menjadi kumpulan balok-balok yang panjang, tapi balok-balok itu berukuran sangat kecil gitu. Nah, kita akan tinjau satu balok terlebih dahulu. Nah,
bagian balok itu kan ada alas ya, dan juga tinggi. Nah, sekarang mana yang kita sebut sebagai alas balok? Alas balok yang ini, nah alasnya yang mana? Yaitu tadi yang kita ambil salah satu sampelnya, yaitu daerah arsir. Nah, daerah arsir ini adalah alas dari balok. Kemudian, mana yang kita sebut sebagai tinggi balok? Nah, sekarang kita akan memiliki titik sampel yaitu X bar K, Y bar K. Maka, mana yang kita sebut sebagai tinggi baloknya? Berarti, jika kita ambil titik sampelnya adalah X bar K, Y bar K, maka tinggi baloknya adalah F, X bar K, Y bar K. Ya, maka tingginya adalah F, X bar K, Y bar K. Oke. Nah, ini adalah bagian-bagian dari balok. Nah, sekarang bagaimana menghitung volume satu balok? Volume satu balok. Nah, volume balok adalah luas alas dikali tinggi, di mana alasnya adalah bagian yang kita arsir tadi, maka bisa kita hitung dengan delta XK dikali delta YK dikali tinggi baloknya adalah F X bar K, Y bar K. Nah, seperti ini. Nah, ini kita sudah mendapatkan volume satu balok. Bagaimana dengan volume keseluruhannya? Maka volume keseluruhan kita bisa definisikan dengan jumlah balok ke 1 sampai ke N volumenya yang kita hitung. Nah, jadi volume balok dari volume balok ke K sampai volume balok ke N itu kalau kita jumlahkan akan menjadi volume balok seluruhnya. Gitu ya. Maka bisa kita hitung jumlah K sama dengan 1 sampai N dari F X bar K, Y bar K dikali dengan delta XK dikali delta YK. Maka jumlah ini semua bisa menentukan volume daerah di bawah permukaan dan di atas persegi panjang. Dengan hampiran, yaitu tadi kan kita cari hampirannya ya, maka menggunakan limit P mendekati 0 dari jumlah, nah nanti kita bahas ini K sama dengan 1 sampai N, ini F, X bar K, Y bar K, dikali delta XK dikali delta YK, sama dengan L. Nah, teman-teman, kalau kita mengingat konsep limit, jika P mendekati 0, maka limit dari Fx-nya akan mendekati L, gitu kan ya. Nah, di sini jika P-nya mendekati 0, maka jumlah dari volume-volume ini ya, maka jumlah dari volume-volume ini akan mendekati L. Nah, pertanyaannya, apa itu P? Nah, P itu adalah banyaknya cara kita membagi gini. P itu adalah banyaknya cara kita membagi daerah alasnya ini menjadi partisi-partisi. Nah, di mana P-nya itu adalah diagonal terbesar ya. P adalah diagonal terbesar.
terbesar, ya. Jika P itu adalah diagonal terbesarnya, limitnya mendekati 0, maka jumlah dari volume balok-balok itu juga akan mendekati L. Nah, maka bagaimana jika diagonalnya itu diperkecil? Kalau yang besar saja sudah mendekati 0, maka yang kecil juga akan mendekati 0. Maka diagonal yang kecil pun hasil jumlah volume baloknya juga akan mendekati L. Maka L ini bisa kita sebut sebagai, L ini adalah integral dari daerah S atas F X, Y dA. Nah, di sini ya kita sebut sebagai volume. Maka jumlah dari jika P-nya tadi mendekati 0, maka jumlah dari volume balok-balok tersebut juga akan mendekati L. Maka L itu bisa kita sebut sebagai volume, di mana volumenya adalah integral lipat 2 dari fungsi f, x, y, dA. Nah, jadi ketika kita menghitung satu balok, ya, itu dengan hampiran tadi kita ambil salah satu sampel titik, maka kita akan menemukan volume daerah di bawah permukaan dan di atas persegi panjang dengan cara menjumlahkan volume balok-balok tersebut dengan catatan jika P-nya mendekati 0, maka jumlah volume balok-balok tersebut juga akan mendekati L. Gitu. Maka L di sini bisa kita sebut sebagai volume. Nah, jadi sebetulnya kita akan menghitung banyaknya balok-balok yang berukuran sangat kecil, dan tinggi dari balok-balok tersebut sebetulnya juga tidak berbeda jauh gitu loh, karena titiknya ada banyak. Nah, itu seperti menghitung balok-balok kecil gitu yang sangat banyak, maka kita bisa menggunakan integral lipat 2 dari f, x, y, dan itu hasilnya adalah volume. Nah, pada video berikutnya akan saya bahas tentang menghitung integral lipat 2 di sini, yang tentang ininya. Oke, jadi teman-teman harus pahami dulu konsep dasar tentang integral lipat. Oke, nah, saya rasa cukup. Jangan lupa di like, subscribe, share, dan komen. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.